يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak sekalian, wabil khusus Ketua DKM bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu salisatu wal ishrun, maqalah nukilan nasihat yang ke-23. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Orang yang ahli hikmah itu bicaranya penuh dengan nasihat, dan biasanya nasihatnya itu mencengkeram di dalam diri kita karena jiwa ahli hikmah itu bersih. Apa kata sebagian ahli hikmah? Qalabtu asyaratan minal khisali fi asyarati mawatina. Aku mencari 10 dari macam-macam, jadi aku mencari 10 macam fi asyarati mawatina, di dalam 10 tempat. Mencari 10 macam di dalam 10 tempat, ai mawadhi'ah, tempat. Fawajadtuha, maka aku mendapatkannya, ail khisal, macam itu, al asyarata, yang 10 itu, fi asyarati, kebenaran. Ya. Ini sombong. Yang kedua adalah sombong itu meremehkan orang lain, ya, menganggap rendah orang lain, cuma dia saja yang hebat. Hebat apakah memang dia punya harta? Hebat apakah dia merasa punya ilmu? Hebat apakah dia merasa punya kedudukan? Ini dikira bahwasanya di dalam kesombongan itulah ada rif'ah, ada ketinggian. Tetapi bukan di situ rupanya. Itu cuma kaitannya dengan masalah ketinggian di dunia saja, ya. Dan juga pembawaan dari diri kita saja. Padahal itu sebaliknya, orang yang sombong itu hina, ya. Karena tidak boleh sombong. Saya cari derajat ketinggian itu dalam takabur, wa huwa ru'yatu qimatin nafsi. Maksud sombong itu adalah melihat harga dirinya sendiri, qima'an nafsi, harga diri. Fawajadtuha fit tawadhu, di dalam kesombongan tidak ada rif'ah, tidak ada ketinggian. Fawajadtuha, maka aku dapatkannya ketinggian tersebut, fit tawadhu, di dalam tawadhu, tunduk rendah. Justru di dalam takabur itu kagak ada itu yang namanya ketinggian, ya. Man tawaddu'a rafa'ahullahu, siapa yang tawadhu, yang tunduk, Allah akan angkat. Sebaliknya orang yang sombong, Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan. Jadi ketinggian itu adanya di dalam tawadhu, bukan adanya di dalam kesombongan. Apa tawadhu tersebut? Wa huwa, dia itu adalah kama qalal Fudail, sebagaimana berkata Syekh Fudail, namanya tawadhu an takhdu'a lil haqqi wa tanqadu lahu wa taqabbalahu mimman qalahu. Yang namanya tawadhu itu adalah antakdu alil haq, engkau tertunduk kepada kebenaran, menerima kebenaran. Wa tanqadu lahu, dan engkau patuh terhadap kebenaran tersebut. Wa taqbaluhu, dan engkau menerimanya, mimman qalahu, dari yang mengatakan kebenaran tersebut.
Jadi tadi sesuai dengan sabda oleh Rasul, ya, yang namanya takabur itu adalah ghamtun nas, ya, merendahkan orang lain. Apa tadi ada dua, ya, yakni lari dari kebenaran, ya. Lari dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, kemudian meremehkan orang lain, sehingga apa yang orang nasihati kepada kita, kita tidak mau dengar, ya, bahkan kita melawan dari nasihat tersebut. Nah, sebaliknya tawadhu itu adalah, ya, bagaimana kita tertunduk kepada kebenaran dan taat serta menerima kebenaran tersebut mimman qalahu, dari orang yang mengatakannya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, khudil hikmata min ayyi syai'in kharajat. Ambillah hikmah, ilmu, pengetahuan, nasihat min ayyi syai'in kharajat, dari mana saja keluar kebenaran tersebut, ya, maka ambil. Iblis itu kan masuknya karena tidak mau tunduk, ya, terhadap Adam, merasa dia hebat. Saya lebih hebat, kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Hebatan saya, mengapa saya harus tunduk? Dan ini lari dari kebenaran, tidak mau mendengar, melaksanakan perintah Allah. Jadi hakikatnya orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima, patuh, taat kepada kebenaran yang dibawa oleh seseorang, ya. Karena merasa dirinya punya kedudukan, punya ilmu, punya kekayaan, ya. Jadi kembali arifah, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kehebatan adanya di dalam tawadhu. Di dalam Al-Maidah itu ada mayyartadda minkum an dinihi fa sawfa yatillah illatin alal mu'minin. Adillah, ya, jadi terhadap orang yang beriman itu adillah, rendah hati, enggak merasakan dia tuh hebat. Tawadhu adillah alal mu'minin. Sebaliknya aizzah alal kafirin. Kalau dengan orang kafir harus merasa mulia, tinggi, ya, hebat, ya. Kalau orang mukmin itu justru tunduk, ya. Ini bagian dari tawadhu, ya. Yang kedua, wa talabatul ibadata ay ghayatat ta'zim lillah. Dan aku mencari ibadah, yang maksud ibadah itu ada ghayatat ta'zim, pengagungan yang maksimal lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Ibadah artinya at-ta'zim. At-ta'zim lillah, ghayatut ta'zim lillah. Ya, mengagungkan, sungguh-sungguh mengagungkan, ya. Memuliakan Allah secara sungguh-sungguh, secara maksimal, itu namanya ibadah. Aku mencari ibadah fis sholati, di dalam sholat. Aku cari ibadah di dalam sholat, fawajadtuha, maka yang aku perolehnya ayat ibadah tersebut fil wara, ya, di dalam wara. Wara itu artinya kehati-hatian, ya. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, maksiat, apalagi maksiat gitu, ya, hal-hal yang subhat, yang remang-remang aja tidak jelas, dia hindari, ya. Jadi warok, ya, kehati-hatian. Aku mencari ibadah di dalam sholat itu, yang aku dapatkan adalah di dalam warok, dalam kehati-hatian. Qala Ibrahim ibnu Adham, berkata Ibrahim Abdan itu, al-wara'u, wara itu adalah tarku kulli syubhatin wa tarkul fudolat. Yang namanya wara itu meninggalkan hal-hal yang tidak jelas, subhat. Ini halal apa haram, ya, nggak mau dah ngerjain.
kagak jelas, ada subhat di dalamnya. Ya. Kemudian apa lagi? Watarkul fudolat, kemudian meninggalkan hal-hal yang berlebih. Makan kelebihan, udah kenyang masih terus saja, ini namanya fudolat. Tidur kelebihan, sehingga makan melulu, tidur melulu, akhirnya kan gitu. Ini meninggalkan yang lebih-lebih, nggak boleh yang berlebih-lebihan itu. Ya. Pokoknya yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Berarti kalau berlebih kita tidak warok. Kalau kita tidak hati-hati terhadap hal-hal yang subhat, berarti tidak warok. Ya. Jadi warok itu kehati-hatian terhadap atau meninggalkan hal-hal yang subhat dan meninggalkan hal-hal yang berlebih. Dan itu ya, dia menginginkan ibadah yang sesungguhnya di dalam sholat, maka dia dapatkan di dalam warok. Artinya melalui sholat, apalagi sholat kita tidak khusyuk, itu tidak bisa membentuk kita orang yang warok gitu. Atau dengan kata lain, dia akan warok kalau sholatnya itu sesuai dengan syarat rukunnya, kemudian juga khusyuk dalam sholatnya, akan membentuk jiwanya menjadi warok. Jadi sudah sungguh-sungguh dalam ibadah, tetapi ada yang namanya ibadah tersebut adanya di dalam warok, kehati-hatian.